Disebutkan salah satu alasan pendirian Board of Peace itu adalah untuk Gaza. Padahal di piagam pendiriannya sama sekali tidak disebutkan masalah Gaza atau Palestina. Dari sisi narasi, apa dampak dari pernyataan itu? Apakah itu untuk melunakkan orang-orang Indonesia yang cenderung pro-Palestina? Indonesia mungkin akan menjadi bagian dari sesuatu yang disebut Gaddafi, bahwa solusi dua negara itu sudah tidak mungkin. Artinya dengan begitu kita pun masih remang-remang ini melihat kira-kira langkah Indonesia ini apakah memang nanti akan berujung baik bagi Palestina atau tidak. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita Harian Kompas. Nah, kali ini kita akan ngobrolin lagi nih soal Trump yang gak habis-habisnya bikin kejutan dan bikin sesuatu yang menarik dalam pengertian ya gak enak kalau gak dibicarain gitu. Nah, ini sudah hadir Pak Krismada, editor Des Internasional, yang seperti saya pernah bilang selalu mengupdate apa yang terjadi di Amerika, di dunia. Nah, ini sebenarnya apa yang diinginkan atau motivasinya apa sehingga gabung di situ, ditaruhlah sebetulnya ini mendukung Dewan Perdamaian atau Board of Peace ini. Ya memang di media sosial sedang ramai orang-orang menyatakan kita capek-capek boikot Israel dan pendukungnya, tahu-tahu pemerintah mau ngasih hampir 17 triliun ke lembaga yang akan mendukung Israel. Menjadi anggota Dewan Pendiri Dewan Perdamaian itu kan tidak berarti serta-merta menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian. Nah, kalau mau jadi permanen itulah yang membayar $1 miliar atau sekitar dengan kurs hari ini sekitar 16,8 triliun itu. Ya pokoknya kita kerja mati, hidup lagi seperti itu di siklus berulang, kita nggak dapat lah bagi sebagian besar orang Indonesia. Gitu. Tapi itu kan duit kecil ya bagi kita yang sebenarnya banyak. Itu setara dengan 3-4 hari MBG aja kan? Iya, nanti libur puasa lebaran cukup lah untuk nutupin itu kan kalau memang mau. Cuma kan kemarin kata Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, masih ada pembicaraan soal itu, belum ada keputusan. Menurut Pak Dev Laksono juga iuran itu, BOP dan sebagainya itu dikaitkan juga dengan kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu bukan pasar utama kita, maksudnya bukan yang sangat besar sekali gitu. Ekspor yang mayoritas. Karena gitu ya. Hampir 60% ekspor kita itu melalui Asia Timur, entah itu ke Jepang, ke Korea, ke Cina, ke Taiwan, ke Hong Kong. Nah, ekspor kita tuh besar ke Cina. Tetapi masalahnya dengan Cina itu kita tidak pernah surplus, kita selalu defisit. Oh, meskipun gede ya? Gede, tapi kita ya defisit terus. Jadi ya mungkin barang-barang di sini yang menyumbang defisit kita pada dengan Cina. Sebaliknya dengan Amerika Serikat, kita itu selalu untung, selalu surplus. Tidak pernah lebih kecil dari $10 miliar. Per tahun? Per tahun. Jadi misalnya tahun lalu, tahun 2025 kita kemungkinan akan sekitar 10-11 miliar dolar. Sebelum di periode pertama Trump, pemerintahnya efektif 2017 sampai 2020, kita mengumpulkan total 55 miliar dolar. Ya kurang lebih 55 kali dari iuran BOP yang diminta oleh Trump. Dengan logika dagang itu masih untung banyak lah gitu ya. Untung banyak. Gitu. Nah ini kalau motifnya itu misalnya, apakah itu sepadan dengan misalnya mengorbankan dalam tanda kutip aspirasi banyak orang Indonesia yang lebih pro-Palestina itu? Tentang Bu Retno, beliau pernah berkata, kita harus berusaha menjaga agar masih ada yang bisa dirundingkan soal Palestina. Jangan sampai nanti dibiarkan sehingga tidak ada lagi yang bisa dirundingkan. Nah, menyelesaikan masalah itu kan kita melakukan dengan berbagai cara. Einstein itu kan pernah menyatakan, mengharapkan hasil berbeda dari cara yang sama adalah sebuah kegilaan. Nah, mungkin dalam pikiran itu juga Indonesia berpikir bahwa masalah Palestina ini kan sudah berlangsung sejak 48. Dan tidak selesai sampai sekarang. Mungkin hampir 1 abad ya. Dan bukan cuma orang Indonesia berpikir demikian. Negara-negara Arab di Timur Tengah juga berpikiran demikian. Perlu ada terobosan baru untuk menyelesaikan masalah Palestina ini. Perlu ada cara baru untuk mencari terobosannya. Jordania itu kan penanggung
pengungsi Palestina paling banyak menampungnya. Di Mesir juga banyak. Terus di berbagai negara juga banyak. Mereka ingin menyelesaikan gitu. Mereka menyediakan bantuan, iya. Tetapi juga mereka berharap ini selesai, tidak menjadi persoalan kawasan secara bertahun-tahun sehingga tidak ada kemajuan yang bisa dicapai. Nah, atas dasar itu juga makanya mungkin mencoba mencari terobosan baru. PBB sudah 80 tahun lebih belum berhasil menyelesaikan masalah ini. Terlepas apa caranya mungkin yang belum cocok, ya itu lain hal gitu. Nah, itu alasan lain. Yeah. Nah, ada alasan lain juga adalah di periode ini begitu kabinet dibentuk, segala hal sudah mulai disusun, kami bertemu dengan diplomat senior dan beliau mengatakan bahwa Indonesia itu ingin berkontribusi lebih lanjut pada tatanan global, ingin menjadi bagian dari pembentuk norma global dengan norma sekarang yang dianggap sudah rapuh, sudah tidak sesuai dengan realitas zaman. Nah, bagaimana caranya? Tentu tidak dengan bergabung dengan tatanan yang sudah ada. Indonesia bergabung dengan tatanan yang dianggap lebih baru. Indonesia bergabung dengan BRICS, walaupun sudah dia undang juga ke OECD. Lalu terakhir ini kan Indonesia bergabung dengan Board of Peace menjadi salah satu dewan pendiri. Nah, apakah itu bisa disebut sebagai terobosan cara baru itu tadi? Kita belum tahu karena ini kan dewan yang belum jelas arahnya kemana. Laman resmi Presiden Indonesia, presidenri.go.id, itu disebutkan salah satu alasan pendirian Board of Peace itu adalah untuk Gaza. Padahal di piagam pendiriannya sama sekali tidak disebutkan masalah Gaza atau Palestina. Oh, kira-kira dari sisi narasi, apa dampak dari pernyataan itu? Apakah itu untuk melunakkan orang-orang Indonesia yang cenderung pro-Palestina? Karena Pak Menlu pertama dan terakhir menjelaskan itu kemarin waktu di DPR. Sejauh ini kepada publik ya. Sebelumnya ya belum ada gitu. Oke, mari kita coba telisik gitu atau kita teropong. Kira-kira langkah ini yang bergabung atau ikut mendirikan Board of Peace ini kira-kira akan berakhir seperti apa nanti? Bagi Indonesia terutama. Kalau Indonesia ingin menjadi bagian dari Board of Peace secara permanen, mungkin ujungnya adalah membayar hampir 17 triliun tadi, itu konsekuensi jelasnya gitu. Lalu Indonesia mungkin akan menjadi bagian dari sesuatu yang disebut Qaddafi, bahwa solusi dua negara itu sudah tidak mungkin. Qaddafi, mendiang Qaddafi itu pernah mengusulkan, sudahlah dibikin saja satu negara yang memungkinkan orang Palestina dan orang Israel hidup bersama-sama di dalam satu negara. Qaddafi waktu itu sudah mau menyediakan dananya, tapi waktu itu ditolak. Nah, realitas di lapangan sekarang memang negara Palestina itu semakin sulit diwujudkan karena tanahnya semakin sedikit, dukungan internasionalnya juga semakin berkurang. Bukan hanya dukungan internasional, tetapi juga dukungan kawasan yang semakin berkurang. Dan paling pokok adalah sulit sekali menyatukan orang-orang Palestina untuk membentuk satu negara. Baru-baru ini saja pada akhirnya faksi-faksi di Palestina itu bersatu dan mereka sepakat untuk maju ke depan. Sebelumnya susah sekali dan sampai banyak diplomat menyatakan tantangan terbesar membentuk negara Palestina itu adalah pertikaian di antara sesama orang Palestina. Dan Palestina sendiri memang tidak solid ya, sehingga itu susah. Artinya dengan begitu kita pun masih remang-remang ini melihat kira-kira langkah Indonesia ini apakah memang nanti akan berujung baik bagi Palestina atau tidak gitu. Masih seperti itu karena ya seperti diajarkan tidak semua niat baik itu akan berujung baik. Niat baik yang tidak dilakukan dengan cara baik pada akhirnya akan menghasilkan hal-hal yang buruk. Oke, apalagi dengan kondisi seperti ini ya. Nah, dalam konteks misalnya itu tadi balik kepada bahwa kita punya aspirasi yang cenderung pro-Palestina, meskipun tidak semua di negeri ini ya. Apa yang sebaiknya pemerintah jelaskan kepada kita sehingga kita bisa paham, oh maksudnya itu begini loh. Biar nggak remang-remang tadi. Ya, pemerintah itu punya banyak ahli yang sangat menguasai seluk-beluk dunia internasional. Tentu saja di Kementerian Luar Negeri juga banyak sekali yang diplomat-diplomat yang menguasai masalahnya.
tinggal dijelaskan sebenarnya alasan pemerintah itu apa sih yang dengan BOP ini. Apakah ada solusi yang memungkinkan, solusi pragmatis yang bisa diterapkan terhadap masalah Palestina lewat BOP ini. Karena seperti dulu waktu kita kuliah, skripsi yang baik itu adalah bukanlah skripsi yang tebal yang teorinya bagus. Tapi yang skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Ya. Nah, syukur-syukur dapat A ya. Ya, dapat A itu lain hal, tapi ya yang penting selesai. Selesai dulu. Mas, seperti halnya juga di diplomasi itu, capaiannya tidak mesti berujung pada kesepakatan. Capaiannya tidak mesti berujung pada perdamaian. Dalam diplomasi, setuju untuk terus berbicara saja, itu sudah capaian. Dalam diplomasi, sepakat untuk tidak sepakat saja, itu sudah sebuah capaian. Itu. Nah, diplomasi itu seperti itu. Yang penting prosesnya terus berjalan, prosesnya tidak berhenti. Tapi sekarang kan posisi di lapangan kan tidak seperti itu. Tujuan diplomasi adalah sedapat mungkin mengelola konflik. Tidak selalu menghentikan konflik, tapi mengelola konflik. Faktanya di lapangan kan tidak seperti itu. Di Gaza konfliknya masih terus terjadi. Di Barat bukan konflik sebenarnya. Serangan Israelnya masih terus terjadi. Orang-orang masih ditangkapi, ditembaki, dan sebagainya. Kesepakatan damai itu Oktober 2025. Sejak itu sampai minggu lalu itu sudah hampir 500 orang Gaza yang meninggal. Tewas di tangan Israel. Lalu Israel akan membuat, kemarin diumumkan, ada pensiunan jenderal Israel yang menjadi penasihat bagi pemerintah, menyatakan Israel akan membuat kamp penampungan di Gaza Selatan, di sekitar Rafah dan sebagainya. Lalu orang-orang bertanya, apa yang membedakan kamp penampungan ini dengan kamp konsentrasi Nazi? Oke, jadi ini makin jelas ya. Oke. Kita tampaknya tidak perlu berpanjang-panjang karena ini seperti konflik Palestina dan Israel juga tidak akan selesai kita bahas sekali aja. Oke, yang penting begini ya, sebenarnya kita berprasangka baik kepada pemerintah bahwa apapun keputusannya itu nanti berdampak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan beruntung kalau kemudian itu memang membawa kedamaian seperti yang kita harapkan bersama. Tapi untuk itu, Gus, sebelumnya saya mau menyatakan dulu, berharap adalah langkah pertama untuk kecewa. Itu tadi, semoga kita tidak kecewa. Itu dulu sahabat Kompas, obrolan kita tentang langkah pemimpin kita, juga Trump dan Gaza dan Palestina. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk membaca berita-berita Kompas yang selalu menarik untuk kita semua. Dah.